Great. Buka Alkitab kita sama-sama. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-8. Kita membahas tentang rahasia kerajaan Allah. Sama-sama bilang sama saya, rahasia kerajaan Allah. Kalau Allah melakukan sesuatu pasti baik. Yang setuju sama saya katakan, kalau Allah melakukan sesuatu pasti baik. Amin. Kalaupun Allah kelihatannya dikenakan sesuatu yang negatif, tetap dia baik. Contoh, Allah kita adalah Tuhan yang cemburu. Cemburu Tuhan itu positif enggak? Halo? Cemburu Tuhan itu positif enggak? Allah cemburu karena dia ingin saudara mendapat yang terbaik. Amin. Allah enggak mau kita dapat the second best. Bu, ibu cemburu sama enggak, Bu? Sama. Tapi ibu pikir ibu yang terbaik, padahal belum tentu. Kadang-kala ibu cerewetnya minta ampun. Ya. Manusia cemburu seringkali karena apa? Karena sakit hati, karena kepahitan, karena benci, karena menyimpan keegoisan. Ketika manusia cemburu adalah sesuatu yang negatif. Tapi ketika Tuhan cemburu, itu tetap sesuatu yang positif. Amin. Karena Tuhan mau kita mendapatkan yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, yang terbaik. Begitu juga hari ini. Ketika Allah merahasiakan sesuatu, kembali pasti untuk yang terbaik. Yang setuju sama saya katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, jika Allah merahasiakan sesuatu, pasti untuk kebaikan saya. Kenapa Tuhan belum beritahu apa yang akan terjadi hari esok buat kita? Karena Tuhan mau kita berjalan dengan iman. Amin. Jelas sampai di sini? Oke. Bilang sama sebelah saudara, kalau kamu yang simpan rahasia itu yang gak beres. Pak, jangan punya rahasia sama istri. Susah bapak-bapak bilang amin kalau ini. Bu, jangan punya rahasia sama suami. Gak ada yang bilang amin kan? Saya udah rasa itu dari rumah ya. Nah, hari ini saya mau hilangkan pikiran negatif saudara. Untuk berpikir, if he is a good God, why should he has secret to me? Kalau dia Tuhan yang baik buat saya, kenapa dia harus menyimpan rahasia dalam hidup saya? Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Markus pasal 4 ayat 1 sampai 12 di bawah judul perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada satu kali Yesus mulai mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat yang keempat. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Betul dia menabur benih, tapi benihnya jatuh di pinggir jalan, di tanah yang keras. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kalau yang pertama jalan yang keras atau tanah yang keras. Yang kedua benih ditabur, tapi di tanah yang apa? Berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh. Karena tanahnya tipis, sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering. Karena apa?
tidak berakar. Jadi yang pertama tanahnya keras, yang kedua tanahnya berbatu. Kalau yang pertama sama sekali nggak tumbuh, yang kedua tumbuh sebentar tapi kemudian mati. Karena apa? Tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Ini bisa tumbuh, lalu makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai benih yang tadinya sudah mulai tumbuh terhimpit sampai apa? Mati. Dia ada akar tapi tidak, sama-sama bilang sama saya, ada akar tapi tidak berbuah. Karena apa? Terhimpit. Ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, sama-sama bilang sama saya, tanah yang baik. Ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Jadi berakar dan berbuah. Sama-sama bilang sama saya, berakar dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia apa? Mendengar. Tanya sama sebelah saudara, punya telinga? Nah, ya kan? Ayat 10. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Ayat 11. Jawabnya, kepadamu, sama-sama bilang sama saya, kepada saya telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Nah, ini yang saya bilang, kepadamu, kepada yang dipilih, kepada yang ditetapkan, kepada yang dipanggil oleh Tuhan mendapat apa? Rahasia kerajaan Allah. Ayat 12. Kenapa ada yang diberikan rahasia kerajaan Allah dan tidak? Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan apa? Mendapat ampun. Jadi dari sini kita bisa lihat Tuhan memberkati semua. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memberkati semua. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memberkati semua. Tapi ada 4 respons manusia. Sama-sama bilang sama saya, 4 respons manusia. Yang pertama keras, yang kedua berbatu, ya kan? Punya angle sendiri, punya kepentingan sendiri, punya kemauan sendiri. Tapi yang ketiga, ada yang semak duri, ada yang penuh kepahitan, ada yang penuh kekecewaan. Baru yang keempat, ada yang tanah yang baik. Nah, sikap Tuhan tergantung respons kita. Sama-sama bilang sama saya, respons kita. Karena pada dasarnya Alkitab bilang bukan kematian orang fasik yang dikendakinya, tapi apa? Pertobatannya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memberi kesempatan kepada semua. Sama-sama bilang, Tuhan memberi kesempatan pada semua. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, termasuk saya. Nah, tapi kemudian apakah firman Tuhan berbuah? Apakah firman Tuhan 30, 60, 100 kali lipat? Bukan lagi tergantung Tuhan. Ada banyak orang yang keep complaining to God. Kenapa Tuhan gak bela saya? Kenapa Tuhan gak berkati saya? Kenapa Tuhan gak kerjakan mujizat? Kenapa terlalu banyak badai dalam kehidupan saya? Semua yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita pasti baik. Sama-sama bilang, semua yang Tuhan rancangkan pasti baik. Tapi kadang-kala we are complaining in the middle. Kita mengeluh sama Tuhan sementara Tuhan belum selesai dengan kita. Jelas sampai di sini? Kita complaining sama Tuhan sementara Tuhan dalam bahasa Alkitab bilang Tuhan sedang merendah. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik. Amin. Daniel tidak marah sama Tuhan ketika dia ada di gua singa. Karena
Karena dia tahu keluar dari gua singa pasti ada sesuatu yang baik. Sadrak, Mesak, Abednego tidak komplain sama Tuhan ketika dia ada di dapur api. Karena dia tahu setelah dapur api pasti ada sesuatu yang baik. Yusuf tidak komplain sama Tuhan ketika dia ada dalam penjara. Karena dia tahu keluar dari penjara pasti ada sesuatu yang dahsyat. Ayub tidak komplain sama Tuhan waktu dia kehilangan segala sesuatunya. Karena dia yakin Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena intinya semuanya tergantung kita. Sama-sama bilang sama saya, tergantung saya. Dari pihak Tuhan, Tuhan selesai dengan karyanya. Tapi sekarang kembali sikap kita, respons kita, penerimaan kita akan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Makanya rahasia kerajaan Allah dibagi dalam 4 hal. Ada orang-orang yang keras hatinya. Apapun yang firman Tuhan katakan, pokoknya yang mau saya itu adalah ini. Saya memang orangnya begini, ya mau diapain. Tapi yang kedua, terlalu banyak hidden agenda. Alkitab gambarkan sebagai batu-batu yang menekan, tipis. Pokoknya segala sesuatu dalam hidupnya hanya kepentingan. Hanya apa? Kepentingan. Kalau dia bayar perpuluhan hanya karena kepentingan dia, saya mau diberkati. Dia mau melayani karena untuk kepentingannya. Pokoknya saya mau Tuhan kemudian bela semua urusan saya. Dia mau mengampuni, dia ampuni. Tuhan, saya ampunin Tuhan. Biar Tuhan hajar dia sekarang Tuhan. Hey, saudaraku, kadang-kadang persoalannya everything hanya soal kepentingan. Tapi yang semak duri beda lagi. Terlalu banyak luka, terlalu banyak kepahitan, terlalu banyak tekanan, terlalu banyak kepanikan yang timbul dalam hatinya. Baru yang terakhir adalah orang-orang yang bilang, biar bukan kehendakku yang jadi. Sama-sama bilang sama saya, tanah yang baik. Saya berdoa setiap saudara yang menerima firman hari ini, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, siap untuk menjadi tanah yang baik. Amin. Setiap kita bisa punya kepahitan, tapi kepahitan gak penting. Setiap kita bisa punya luka, tapi luka gak penting. Setiap kita bisa punya kekecewaan, tapi semua itu sudah berlalu. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Nah, saya coba catat di sini, klik. Dalam kemuliaannya Allah merahasiakan sesuatu. Because He is a glorious God. Karena dia Allah yang penuh kemuliaan, dia berhak untuk merahasiakan sesuatu. Sekali lagi saya ulangi. Kalau Allah mengerjakan sesuatu yang buat kita kelihatannya negatif, tetap dia positif. Amin. Untuk hal-hal yang saya belum pahami, untuk hal-hal yang belum saya mengerti, dia tetap Tuhan merancangkan yang baik dan dahsyat dan luar biasa buat saya. Makanya di dalam Amsal pasal 25 ayat yang kedua bilang begini, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Karena dia mulia, dia memiliki rahasia. Dia memiliki rahasia bukan karena dia ingin merahasiakan sesuatu. Pertanyaan saya, Pak, kenapa engkau merahasiakan sesuatu dari istri? Ya kalau dia tahu dia marah pendeta. Kadang-kadang sama istri gitu pendeta, lebih baik minta maaf daripada minta izin pendeta. Jadi saya rahasia aja gitu. Bu, kenapa engkau merahasiakan sesuatu dari suamimu? Aduh, suami saya pendeta kadang-kadang kalau tahu apa-apa marah pendeta. Dan dia kalau marah repot pendeta. Anak-anak, kenapa engkau punya rahasia sama orang tuamu?
Ya saya tahu sih pendeta sebetulnya yang nggak benar sih pendeta, tapi ya gimana pendeta, namanya juga kan saya masih muda. Manusia merahasiakan sesuatu karena dia tidak ingin orang tahu. Tapi ketika Allah merahasiakan sesuatu, karena dia mengerti manusia belum nyampe. Karena manusia belum apa? Nyampe. Saudara gak mungkin ngomong sama anak saudara yang umur 4 tahun, sayang, nanti kalau kamu menikah, anakmu yang 4 tahun, dia belum mengerti. Ketika Allah merahasiakan sesuatu, bukan karena dia gak ingin kita tahu, tapi dia merahasiakan sesuatu karena kita belum nyampe. Makanya kenapa Alkitab bilang orang benar harus hidup oleh iman. Karena kita tahu Allah yang belum membukakan rahasianya hari ini adalah Allah yang menyediakan sesuatu yang terbaik buat saya. Ketika Tuhan belum membukakannya buat kita, gak usah sok tahu, gak usah sok jago, gak usah memaksakan kehendak. Ketika Tuhan belum membukakannya buat kita, kita jalan dalam ketaatannya. Persis pada waktu Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan segala rahasianya. Yang setuju katakan amin. Makanya dalam Amsal 25 ayat 2 dikatakan, kemuliaan Allah, kedahsyatan Allah, kehebatan Allah ialah dia merahasiakan sesuatu buat manusia demi kebaikannya. Tetapi kemuliaan raja-raja, karena raja-raja merasa hebat, raja-raja merasa kuat, dia justru pengen tahu segalanya. Jelas ya? Klik. Mengapa Allah merahasiakan sesuatu buat kita? Karena Allah yang merahasiakan sesuatu adalah Allah yang mempersiapkan yang terdahsyat buat kita. Makanya bahasa saya bilang, mengapa Allah merahasiakan sesuatu? Karena bagi dia kitalah umat yang khusus. Tepuk sebelah saudara, bilang kamu spesial di pemandangan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita belum diberitahu oleh Tuhan sesuatu, kalau kita belum mengerti sesuatu, kita nggak usah jengkel, tapi kita bersyukur dan bilang Tuhan terima kasih. Untuk sementara I don't know why these things happen in my life. Tuhan, saya mungkin hari ini belum mengerti kenapa Tuhan izinkan semuanya terjadi. But one thing I know, I'm special in your eyes. Amin. Bisa? Halo? Bisa? Bisa nggak ketika kita belum mengerti kenapa sesuatu Tuhan izinkan, kita mensyukuri dan kita mengimani itu karena Tuhan itu baik? Bisa? Halo? Bisa? Semua saudara yang di rumah ketik di live chat saudara, kalau saya belum mengerti, saya harus percaya. Karena waktu kita belum mendapat pengertian tentang sesuatu, kita masih dalam pertanyaan, Tuhan kan saya sudah berdoa, Tuhan kan saya sudah baca Alkitab, kenapa saya harus lewati semuanya? Saya akan bersyukur dan bilang, Tuhan, saya mungkin belum mengerti, tapi saya yakin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang dahsyat buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau saudara bisa mengerti rahasia kebenaran ini, saya percaya hidup kita dahsyat. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita bisa mengerti rahasia ini, baru kita bisa melihat hidup ini dahsyat. Kalau tidak, kita akan tetap jadi orang Kristen yang stres. Kalau semuanya baik, kita bersorak. Kalau semuanya indah, kita bersuka cita. Kalau semuanya seperti yang kita harapkan, kita melompat bahagia dan kita bilang Tuhan itu baik. Tapi ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita pahami dan tidak kita mengerti, kita luka dan kecewa pada Tuhan. Tapi waktu kita menyadari kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan sesuatu. Dan kalaupun Allah merahasiakan sesuatu, bukan karena dia tidak ingin saya tahu, tapi karena dia sedang siapkan sesuatu yang terbaik buat saya. Makanya saya catat di sini kenapa kita khusus.
Karena 1 Petrus 2 ayat 9 bilang, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Sama-sama bilang, saya terpilih. Dikatakan kamu adalah bangsa imamat yang rajani. Sama-sama taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya imamat yang rajani. Bahkan dikatakan juga kamulah apa? Bangsa yang kudus. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya bangsa yang kudus. Bukan hanya sampai di situ, tetapi kamulah umat apa? Kepunyaan Allah sendiri. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kekhususan ini karena Tuhan punya target, dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Amin. Sama-sama bilang, saya punya tugas. Kalau anak Tuhan juga stres terus, kalau anak Tuhan juga tertekan terus, kalau anak Tuhan juga kecewa terus, kalau anak Tuhan panik terus, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, orang bisa lihat apa dalam hidup saudara? Kita hidup bukan hanya untuk diri kita. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang makin stres dan tertekan. Alkitab bilang, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Supaya teman-teman saudara yang tahu persoalan saudara akan bisa melihat, kok orang ini tenang banget sih? Kok orang ini pasrah banget sih? Kok orang ini beriman banget sih? Karena kita tahu Tuhan kita tidak pernah gagal. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat ini bilang apa? Yang telah memanggil kamu keluar. Sama-sama bilang sama saya telah keluar dari kegelapan. Amin. Gelap itu artinya apa sih? Gelap itu artinya can't see anything. Gelap itu artinya saya nggak bisa lihat apa-apa. Saya nggak bisa lihat ke depan saya nggak bisa lihat hari esok saya nggak bisa lihat setelah problem ini apa yang terjadi. Tapi kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Kalaupun saya harus melewati hari-hari yang gelap, saya tahu di balik ini ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, saya bukan orang dalam kegelapan. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik live chat saudara, saya bukan orang yang hidup dalam kegelapan. Yes, saya bukan orang yang hidup dalam kegelapan. Yes. Artinya apa? Kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Orang yang mengenal saudara akan melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Kalau semuanya sudah beres, kita bisa tersenyum. Orang dunia juga bisa buat hal itu. Kalau semua sudah beres, kita baru bisa bersyukur. Jangankan orang, anjing. Apa saudara? Anjing. Anjing kalau saudara bawa tulang, saudara bawa makanan, dia langsung ini, terus buntutnya goyang-goyang. Artinya dia lagi bersyukur. Tapi saya percaya anak Tuhan bisa lebih hebat dari itu. Anak Tuhan di tengah gelap dapat berkata, melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan bagi aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, saya coba simpulkan begini. Klik. Apa rahasia kerajaan Allah? Dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa belajar 3 hal tentang rahasia kerajaan Allah. Yang pertama, kehendak Tuhan melalui firman Allah adalah pusat kehidupan iman orang percaya. Iman orang percaya bukan tergantung apa yang terjadi. Setuju? Tetapi iman orang percaya tergantung apa yang Tuhan sudah firmankan. Kalau kita hanya beriman tergantung apa yang terjadi, maka hidup kita akan penuh kebimbangan. Tapi kalau iman kita tergantung apa yang Tuhan janjikan,
maka saya percaya jalan hidup kita penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Iya kan? Karena Alkitab bilang langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Firman Tuhannya selalu benar. Tapi respons kita gimana? Kita mau punya hati yang keras untuk bilang ya firman sih bilang begitu, tapi kan kita juga manusia biasa pendeta. Kita kan juga harus mikir, kita kan juga harus pakai akal, kita kan juga punya akal budi. Tuhan juga kasih otak buat kita, terserah. Tapi firman Tuhan bilang 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Yang setuju sama saya kepalkan tangan kanan ke atas, bilang saya tetap pegang firman Tuhan. Saya boleh meresponi firman Tuhan dengan hati yang keras. Saya boleh meresponi firman Tuhan dengan tanah yang berbatu. Saya bisa meresponi firman Tuhan dengan tanah yang bersemak duri. Tapi saya bisa meresponi firman Tuhan dengan tanah yang baik. Pokoknya yang saya yakini, apa saja yang Tuhan rencanakan pasti terjadi luar biasa. Yang saja katakan amin. Yang kedua, apa rahasia kerajaan Allah? Yang pertama, kehendak Tuhan melalui firman Allah pusat kehidupan iman orang percaya. Yang kedua, iblis dan kegelapan selalu mau mengacaukan pemahaman dan kedekatan kita pada firman Allah. Satu, lewat kekerasan. Dua, lewat berbatu-batu. Tiga, lewat apa? Lewat semak duri. Intinya yang dia mau kacaukan adalah pemahaman kita. Sehingga kita berkata, ya saya sih percaya firman Tuhan betul pendeta. Tapi kalau keadaannya seperti ini, bagaimana terjadi? Firman Allah tidak pernah berubah. Situasi politik selalu berubah. Situasi ekonomi selalu berubah. Hati manusia selalu berubah. Ada kalanya bangsa Israel harus berhadapan dengan Firaun. Ada kalanya bangsa umat Allah harus berhadapan dengan raja keras seperti Darius. Ada kalanya bangsa umat Allah harus menghadapi raja keras seperti Nebukadnezar. Ada kalanya bangsa umat Allah harus menghadapi raja yang keras seperti Herodes. Tetapi yang saya percaya, umat yang mengenal Allahnya akan selalu bertindak dan merebut kemenangan yang Tuhan janjikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, jadi rahasia kerajaan Allah yang pertama apa? Kehendak Tuhan melalui firman Allah adalah pusat kehidupan iman orang percaya. Yang kedua, iblis dan kegelapan selalu mau mengacaukan pemahaman dan kedekatan kita pada firman Allah. Tapi kuncinya kata Alkitab, kalau hati kita seperti tanah yang baik, firman masuk bagaimanapun selalu bertumbuh, selalu berbuah, selalu berkembang, selalu menyatakan kuasanya. Yang ketiga, apa rahasia kerajaan Allah? Firman Allah yang bertumbuh dan berbuah akan terbukti dalam keseharian kita. Sama-sama bilang sama saya terbukti. Sama-sama bilang sama saya terbukti. Sama-sama bilang sama saya terbukti. Selalu saya bilang, kejahatan dunia, tekanan dunia, kerusakan dunia tidak bisa merusak benih yang tumbuh. Amin. Benih hanya bisa rusak karena tanah itu keras. Benih itu bisa rusak hanya karena tanah itu berbatu. Benih itu hanya bisa rusak karena tanah itu apa? Penuh semak duri. Tapi kalau tanah itu baik, Alkitab bilang orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia sama seperti orang yang bijaksana. Amin. Dia tabur di tanah yang baik. Seperti dia membangun rumah di atas dasar batu karang. Bisa ada badai, bisa ada gelombang. Tapi kalau dia dibangun di tanah yang baik,
pohon yang baik, mau ada angin, mau ada gelombang, mau ada tsunami, dia tetap berdiri tegak. Bukan badai yang bisa menggoyahkan iman kita, tapi tanah yang berbatu, tanah yang keras, dan tanah yang penuh semak duri yang bisa merusak benih itu. Hari ini kita pastikan, terima dulu firman. Sama-sama bilang terima dulu firman. Praktekkan dulu firman. Biarkan firman itu bertumbuh. Mau ada badai bagaimanapun, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berikan tepuk tangan yang meriah, karena akan terbukti dengan keseharian. Nah, saya pelajari selanjutnya, klik. Ada 4 hal yang saya lihat sebagai bukti bahwa kita memahami rahasia kerajaan Allah. 1, orang yang memahami rahasia kerajaan Allah, sekali lagi saya bilang, dari buahnya lah sebuah pohon dapat dikenal. Bukti kita memahami rahasia kerajaan Allah, buah yang pertama, menjadikan kita orang yang rajin, bekerja keras, dan memiliki mental apa? Spirit of excellence. Daniel dicari-cari kesalahannya. Daniel dicari-cari apa? Kesalahannya. Bu, Pak, adik-adik muda, kita hidup di zaman yang sama. Kalau engkau diberkati, kalau engkau sukses, kalau engkau dekat Tuhan, dunia gak suka sama saudara. Ada aja orang-orang iri sama saudara, yang akan cari-cari kesalahan saudara. Tetapi Alkitab bilang, orang tidak akan menjumpai kesalahan Daniel karena padanya ada spirit of excellence. Bukan karena Daniel hebat. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya gak perlu jadi hebat. Saudara cuma perlu melekat pada Tuhan. Ada masanya orang akan cari kesalahan saudara. Kalaupun gak bisa cari kesalahan saudara, akan tebar hoax tentang saudara, akan fitnah saudara, akan jahatin saudara, akan buat apa saja. Tapi di saat itu Tuhan justru akan angkat saudara, nyatakan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan buat yang meriah. Jadi kalau saudara lagi dicari-cari kesalahan, kalau saudara sedang di framing sesuatu yang buruk, kalau saudara sedang dilemparkan hoax tentang saudara, bersoraklah dan bilang, Tuhan terima kasih. Karena ini masanya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Anak Tuhan rajin. Anak Tuhan tidak malas. Karena kita sudah keluar dari kegelapan. Dan anak Tuhan mengandalkan spirit of excellence. Ketika orang lain mengandalkan kemampuan, kehebatannya, kita cuma mengandalkan Tuhan yang akan menuntun kita menjadi pribadi yang luar biasa bagi kerajaannya. Sama-sama bilang, apa saja yang saya kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Anak Tuhan santai. Orang dunia sampai banting tulang, peres keringat, kerja setengah mati. Tapi anak Tuhan lakukan yang terbaik dengan sukacita. Karena kita kerjakan semuanya seperti untuk Tuhan. Amin. Kita gak pernah ngeluh, kita gak akan pernah bilang, aduh saya udah buat ini, aduh saya udah buat ini. No. Karena buat kita apapun yang kita kerjakan, kita mau nama Yesus dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, bukti kita memahami rahasia kerajaan Allah. Yang kedua, orang yang memahami rahasia kerajaan Allah menjadi orang yang selalu bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Karena kita gak mau curang. Sama-sama bilang sama saya, curang bukan ciri anak Tuhan. Berkat kita bukan datang dari keahlian kita, berkat kita datang dari sorga. Bilang sama sebelah sudah, berkat saya datang dari sorga. Semua yang ada di rumah ketik live chat saudara, berkat saya datang dari sorga. Dunia ini makin keji. Dunia ini makin jahat. Di mana-mana ada kecurangan, di mana-mana ada apa? Di mana-mana ada apa? Di mana-mana ada apa?
Jadi ketika engkau dicurangi, jangan nangis. Ketika engkau dicurangi, biasa aja. Ketika engkau dicurangi apa? Biasa aja. Ketika engkau dicurangi apa? Biasa aja. Karena apapun yang diambil dari kita, Tuhan membalasnya berlipat kali ganda. Engkau tidak usah sakit hati ketika engkau dicurangi. Kalau engkau dicurangi hanya membuktikan bahwa Alkitab itu betul. Kalau engkau dicurangi itu hanya membuktikan Alkitab itu betul. Karena itulah cara dunia mencari. Dari situlah dunia mendapatkan. Tapi anak-anak Tuhan dalam ketulusan dan kebenaran, berkat Tuhan tercurah dari sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saudara-saudara yang datang ke gereja hari ini dengan hati yang masih sakit karena merasa dicurangi, dengan hati yang masih luka karena merasa dikhianati, hari ini sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang, ayo pulang dengan hati yang lega. Dan bilang, Tuhan, kalau saya dikhianati, saya dicurangi, itu hanya membuktikan Alkitab betul. Saya tetap berjalan dalam ketulusan, saya tetap berjalan kebenaran, saya tetap berjalan di jalan Tuhan, maka kemuliaannya dinyatakan dalam hidup saya. Ada yang bernama rahasia apa? Kerajaan Allah. Saya tidak perlu tahu kenapa Tuhan izinkan saya dikhianati. Saya tidak perlu tahu kenapa saya diizinkan Tuhan untuk dicurangi. Tapi yang saya tahu, rahasianya adalah Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Orang yang berani kehilangan segalanya karena Kristus justru akan mendapatkan segalanya dari Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, adapun bukti-bukti kita memahami rahasia kerajaan Allah. Satu, kita menjadi orang rajin, bekerja keras dan memiliki mental spirit of excellence. Yang kedua, kita menjadi seorang yang selalu bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Yang ketiga, haleluya, kita menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang tidak rakus, menjadi orang yang tidak serakah, namun menjadi orang yang peduli dan apa? Suka menolong. Karena orang yang menerima rahasia kerajaan Allah adalah orang yang menyadari semua yang dia punya datangnya dari Tuhan. Ngerinya hari-hari ini, serang ngerasa hal yang sama enggak? Makin banyak orang rakus dan serakah. Setuju? Halo? Dan orang sekarang makin kaya, makin rakus. Orang makin tinggi kedudukannya, makin rakus. Lagu pujian penyembahan tadi sangat indah. God deserve all the glory. Karena segalanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Orang sekarang segalanya kalau bisa saya yang punya. Orang sekarang kalau bisa segalanya saya yang kuasai. Orang sekarang kalau bisa segalanya saya yang mau atur. Dunia makin penuh dengan orang serakah dan apa? Rakus. Bilang sama sebelah saudara, lu jangan gitu lu. Kenapa saudara gak berani ngomong? Jangan-jangan saya memang begitu pendeta. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Satu, jangan rakus. Dua, jangan serakah. Belajar jadi orang-orang yang sadar. Saya hidup untuk jadi berkat. Saya hidup untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Saya hidup supaya orang dapat melihat perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan, masuk pada terang yang ajaib. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Bukti-bukti kita memahami rasa kerajaan Allah. Satu, menjadi orang yang rajin, bekerja keras dan memiliki mental the spirit of excellence. Kedua, menjadi orang yang selalu bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Tiga, menjadi orang yang murah hati, tidak rakus, tidak serakah, namun peduli dan suka menolong. Dan yang keempat, menjadi orang yang selalu menabur kasih, kesejukan,
serta damai sejahtera dimanapun ditempatkan Tuhan. Orang yang menerima rahasia kerajaan Allah menyadari betul bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik. Kalau Allah merahasiakan sesuatu, bukan karena dia tidak ingin kita tahu. Suami yang merahasiakan sesuatu, dia tidak ingin istrinya tahu. Makanya ada banyak suami takut sekali kalau istrinya pegang handphone. Kalau handphonenya mulai dipegang sama istrinya, langsung dalam nama Yesus. Tuhan, kemuliaan Tuhan merahasiakan sesuatu, rahasiakan, butakan mata istri saya. Coba. Pendeta-pendeta lagi berdoa supaya mata orang buta melihat, dia sedang berdoa supaya mata orang melihat menjadi buta. Ada banyak istri-istri kalau suaminya pegang handphonenya, dia takut sekali. Kenapa sih pegang-pegang handphone saya, aneh-aneh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah yang merahasiakan sesuatu bukan Allah yang tidak ingin kita tahu apa yang dia mau. Tapi Allah yang merahasiakan sesuatu. Allah yang sedang menyediakan yang terbaik buat kita. Pastikan kita menjadi orang yang sejuk. Di tengah dunia yang makin panas, di tengah dunia yang makin penuh dengan ketegangan. Anak-anak Tuhan sejuk. Anak-anak Tuhan apa? Anak-anak Tuhan apa? Anak-anak Tuhan apa? Anak-anak Tuhan sejuk. Anak-anak Tuhan menabur kasih. Anak-anak Tuhan membawa damai. Karena kita tahu yang Tuhan berikan buat kita begitu sempurna. Sehingga kita selalu bisa berbagi buat setiap mereka yang membutuhkannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri.